Tahukah kamu tanaman bisa membersihkan racun? Mereka punya superpower tersembunyi untuk melawan pestisida. Pestisida masuk lewat daun, akar, atau buah. Lalu, bagaimana tanaman melawannya? Mari kita lihat di dalam selnya. Ada 3 fase pertahanan. Fase 1, enzim mengubah racun menjadi molekul yang kurang beracun. Fase 2, molekul ini diikat untuk dinetralkan. Fase 3, disimpan aman di vakuola sel. Bahkan, tanaman bisa membersihkan tanah dan air dari polutan. Proses ini disebut fitoremediasi. Mereka seperti sponger alami. Tanaman dengan biomasa besar, akar kuat, dan metabolisme tinggi adalah kandidat terbaik untuk tugas ini. Untuk keamanan, tanaman hias dan aromatik lebih direkomendasikan. Sungguh luar biasa, bukan? Alam punya cara cerdas untuk bertahan hidup. Kita kan sering banget ya khawatir soal pestisida yang ada di makanan kita. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau ternyata tanamannya sendiri itu punya semacam kekuatan super rahasia buat ngelawan balik? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu soal paradoks pestisida. Jadi, di satu sisi kita butuh banget, tapi di sisi lain ada bahaya yang mengintai di baliknya. Mau gimana lagi, kita tuh emang sangat bergantung sama pestisida buat melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Tanpa pestisida, wah pasokan makanan kita bisa-bisa terancam. Tapi, ini dia pertanyaan pentingnya. Setelah disemprotin, bahan-bahan kimia itu perginya kemana? Soalnya mereka tuh nggak mungkin lenyap gitu aja kan? Ternyata perjalanannya itu rumit. Pestisida bisa masuk ke tanaman lewat daun, akar, bahkan sampai ke buahnya. Terus menyebar ke seluruh bagian tanaman. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir soal keamanan makanan yang kita makan dan juga gimana dampaknya buat lingkungan. Tapi, disinilah ceritanya jadi seru banget. Ternyata, tanaman itu bukan cuma korban pasif yang pasrah aja. Gini, dulu kita mikirnya tanaman itu ya kayak spons. Semua racun diserap, ditampung, udah gitu aja. Tapi, sains modern mengungkap sesuatu yang luar biasa. Mereka itu ternyata kayak prosesor kimia yang super canggih, punya sistem detoksifikasi bawaan buat melawan balik. Jadi, gimana cara kerjanya? Penasaran kan? Yuk kita intip lebih dalam ke tingkat sel tanaman buat lihat pabrik detox mini mereka lagi beraksi. Prosesnya itu bisa kita bayangin kayak pabrik pengolahan limbah. Ada 3 tahap. Pertama, molekul racun yang besar dipecah-pecah jadi kecil. Terus, tahap 2, potongan-potongan ini dibungkus dan dibikin jadi netral. Nah, terakhir, limbah yang udah aman ini disimpan atau dibuang. Ini dia nih, sisi ilmiahnya. Di fase pertama, ada enzim yang fungsinya kayak gunting molekuler, motong-motongin pestisida. Lanjut ke fase 2, enzim lain nempelin label ke racun itu biar jadi nggak bahaya lagi. Nah, di fase 3, ada transporter khusus yang ngangkut limbah aman ini ke tempat penyimpanan di dalam sel. Nah, tempat penyimpanan ini namanya vakuola. Anggap aja kayak loker atau berangkas super aman di dalam sel. Di sini, sisa-sisa racun yang udah dijinakkan tadi dikunci rapat-rapat, jadi nggak bakal bisa ganggu bagian tanaman yang lain. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. Karena ternyata tanaman itu nggak berjuang sendirian loh. Tanaman itu punya semacam pasukan bantuan. Ada jutaan mikroba yang hidup di dalam dan di sekitar akarnya. Mereka ini membentuk tim pertahanan yang solid banget, kerja bareng buat melawan polutan. Para sekutu mikroba ini bisa hancurin pestisida di tanah bahkan sebelum sempat masuk ke tanaman. Atau mereka juga bisa ngasih peralatan tambahan ke tanaman biar kemampuan detoksnya makin jago. Wah, ini sih kerjasama tim yang sempurna banget. Nah, dari sini muncul satu ide besar. Kalau tanaman aja sehebat ini membersihkan dirinya sendiri, apa kita bisa manfaatin kekuatan mereka buat membersihkan lingkungan kita dalam skala yang jauh lebih besar? Jawabannya, tentu saja bisa. Konsep ini namanya fitoremediasi. Ini strategi yang cerdas banget, di mana kita pakai tanaman sebagai agen pembersih alami untuk menyingkirkan polutan dari tanah dan air. Solusi yang efektif, murah, dan pastinya ramah lingkungan. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Lihat aja contoh-contoh nyata ini. Para ilmuwan nemuin kalau zucchini bisa membersihkan DDT dari tanah pertanian. Terus ada pohon willow yang bisa menyerap pestisida atrazin dari air tanah. Keren banget kan? Intinya gini, dengan kita makin paham proses ini, kita bisa banget mengembangkan cara-cara baru buat menghasilkan makanan dengan sisa pestisida yang jauh lebih sedikit.
Jadi, lain kali Anda lihat sayuran, ingat ya, itu bukan cuma makanan, tapi juga pabrik detoksifikasi alami yang terus bekerja buat melindungi dirinya, dan ujung-ujungnya kita juga. Penelitian kayak gini nunjukin masa depan yang penuh harapan, di mana kita nggak cuma bergantung sama bahan kimia, tapi juga bisa memanfaatkan kekuatan alam itu sendiri untuk menyembuhkan planet kita. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya ya, kekuatan super alami apa lagi sih yang sebenarnya tersembunyi di sekitar kita, yang cuma tinggal nunggu buat kita temukan?